Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di acara Akademi Admirals. Hari ini saya, William Prasetyo, akan membawakan tema yaitu strategi trading saat tren IHSG sedang sideways. Mungkin bagi beberapa kalian yang belum tahu tentang Akademi Admirals, boleh join di grup Telegram kami. Jadi di situ kita bakalan ngebahas tentang saham dan beberapa pasar finansial ya. Baru aja tadi ada berita bahwa Silicon Valley Banks ada collapse. Nanti kita bakal bahas juga tentang keadaan makroekonomi dan keadaan ekonomi global juga di situ. Karena sangat berpengaruh juga sama iklim investasi ya, terutama investasi di Indonesia. Alright. Ya, kalian bisa join di Telegram, bisa juga follow di Instagram kita, admirals_id. Nah, Akademi Admirals ini adalah part of sister company ya dari Admirals Global. So, ini terpisah dengan Admirals Global karena kita berfokus sama edukasinya aja di Akademi Admirals ini. Ada beberapa yang tanya tentang forex market, ya saya akan membahas juga, saya akan menjawab juga tentang kondisi market pasar keuangan karena itu sangat related sekali dengan semuanya saling berhubungan satu sama lain ya, antara pasar saham, setelah itu pasar uang, dan bahkan obligasi pun sangat berpengaruh sekali. Dan kalau kalian lihat sekarang obligasi US sudah di sekitar 5% yield-nya dan obligasi Indonesia di 7%. Kalau kita bayangkan dengan yield yang semakin naik seperti ini, it feels bakalan ada drain up kalau kenaikan suku bunganya berlanjut ya gitu. So exposure apa yang harus kita lebihkan di posisi mana dan strategi trading apa dikala IHSG ini sedang sideways. Kalau nanti saya bakal bahas juga tentang flow yang ada di IHSG dan kita harus gimana. Oke. Suara saya udah cukup terdengar jelas ya. Teman-teman, jika ada pertanyaan, kalian bisa drop di kolom Q&A, dan kalau misalkan ada yang belum jelas di tengah saya sedang menjelaskan, kalian bisa raise hand dan tulis di kolom chat. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang jump to the conclusion, kita harus tahu dulu dengan kondisi market sideways seperti ini, saya bakal ngebahas cukup deep tentang market sideways, not really deep, nanti bakal ada sesi lagi tentang yang lebih deep-nya lagi gitu. Tapi market sideways ini kita harus tahu dulu kondisinya seperti apa. Dan pastinya di market sideways, kalau kita bisa baca di sini, market sideways consists of horizontal price. Jadi kondisi market sideways ada area supply dan demand. Area supply adalah di mana orang sudah mulai harga udah mulai naik dan orang mulai jenuh dan harga cenderung bisa koreksi. Dan area demand adalah di mana demand orang dalam berinvestasi semakin tinggi. Oke, that's why di area bawah biasanya kita sebut area demand atau area support. Dan di market sideways ada area demand dan area support yang horizontal atau sejajar. Dan di periode berapa lama? Basically kita bisa melihat market sideways ini tergantung dengan time frame kita. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun pasti udah kelihatan marketnya bergerak di area sideways. Nah, ada market sideways yang pergerakannya lebar, ada juga market sideways yang pergerakannya sempit. Kalau saya lihat kursor saya di sini ya, nah ini adalah market sideways yang pergerakannya sempit. Sideways yang pergerakannya sempit. Dan jika pergerakannya swing up dan swing down-nya itu lebar, biasa kita sebutnya dengan choppy market. Gitu. Dan di choppy market artinya apa? Ada series of swing up dan swing down. Jadi ada swing up-nya lebar, pergerakannya lebar, oke, dan ada swing down juga yang pergerakannya cukup lebar. But which keep reverting back to some average level. Average level-nya sebetulnya di area tengah-tengah sini kan. Kalau di IHSG sekarang berarti di sekitar level 7.000 itu adalah area reverting back to average level-nya. So di kondisi market yang sedang sideways seperti kondisi sekarang ini, pastinya yang menarik adalah pada dasarnya di area demand di kala nanti kita akan membagi menjadi 3 bagian. Di area supply, area demand, dan area in the middle of intersection. Kita harus ngapain? Nah, di kondisi market yang sedang sideways,
kita harus ngerti juga kenapa market bisa sideways. So, kalau kita udah ngerti marketnya, kita pasti bakalan tahu kita harus pakai strategi apa di market sideways, dan kita harus punya mindset yang seperti apa di kala market sideways. Oke? Dan di market sideways ini, yang pertama adalah equality, bull, and bear power. Seperti yang saya bilang, ada area demand dan supply. Bear artinya adalah, bear power artinya adalah kekuatan orang dalam, kekuatan investor yang mungkin mereka takut akan terjadinya something, karena itu di level atas mereka udah jual dulu, dan waktu di level bawahnya ada bull power yang di mana area tersebut adalah biasanya di area support juga, dan di area bull power biasanya reverting back ke area average level, dan di sini di kondisi market yang sedang sideways, investor nggak terlalu bull, tapi nggak terlalu bear juga. So, ada equality antara bull dan bear. Mereka masih belum tahu marketnya bakalan bergerak up, break high, atau break down. Dan pastinya karena ada equality dari bull dan bear power, tercermin dalam strong support dan strong resistance level. Jadi kalau kita lihat di posisi bawah, di posisi support, itu area strong level, support strong level, dan di atas area resistance strong level. Jadi bedanya strong level dengan yang biasa aja, kalau strong level itu dites berkali-kali. Karena dari itu kita sebutnya dengan strong level. Sampai level itu bisa ke break, baru marketnya bisa ada direction atau arah yang lebih jelas. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang ketiga adalah market masih find direction. Jadi karena orang belum terlalu bull dan belum terlalu bear juga, apakah mereka bakalan exit the market atau mereka bakalan invest more di market. Karena dari itu, market sideways adalah market yang orang bilang masih belum jelas arahnya mau kemana, but actually kita tetap bisa mendapatkan keuntungan di kala market yang sedang sideways seperti sekarang ini. Pada dasarnya intinya adalah market sedang mencari direction, arahnya mau kemana. Dan pastinya dengan market masih mencari arahnya mau kemana, kondisinya yang terakhir adalah boring market. Seperti yang kita rasakan sekarang, kondisi marketnya cukup boring, flow-nya agak tipis. Nanti kita bakal bukakan juga tentang data ISG, bagaimana flow yang ada di ISG, nilai transaksi, daily transaksi, saya udah sempat bahas sedikit juga di grup Telegram. So, jadi buat teman-teman yang belum join grup Telegram, bisa join di grup Telegram, dan di kala webinar ini saya bakal menjelaskan lebih deep biasanya. Karena di Telegram akan terbatas karena kalian cuma bisa baca chat kan. Dibandingkan kalian bisa mendengarkan lebih detail lagi tentang market direction yang seperti apa gitu. Balik lagi ke sini, market masih mencari arah atau masih mencari direction. Apakah bakalan go up, orang bakal invest more, atau mereka bakal exit the market. Dan biasanya pada saat market sudah mencari direction, sudah ada direction yang fix, pergerakannya bisa saya katakan sangat liar gitu. Pergerakan up-nya or down-nya bakalan lebar sekali dibandingkan area sideways-nya. Biasa bisa 2 kali, misalkan pergerakan sideways-nya adalah 20%. Berarti dia upside up-nya atau upside down-nya itu bisa 2 kali lipatnya. Nanti kita bisa lihat juga ya di contohnya. Ya pastinya di kondisi market yang sideways, pasti boring market. Karena marketnya di situ-situ aja. Kayak pergerakannya hidup segan mati tak mau. Pergerakannya waktu di atas, ya it's time to sell. Waktu di bawah, it's time to buy. Nah, ini adalah contoh dari market yang sideways. Ini contoh market yang sideways. Saya mau ambil contoh dari satu saham aja. Jadi, di satu saham atau satu perusahaan bisa terjadi series of trend. Contohnya di saham Waskita di tahun 2013 kemarin kan sempat rally panjang kan sampai tahun 2015. Setelah itu 2015, saya ingat sekali waktu itu pemerintah sedang membutuhkan dana untuk apa? Untuk pembangunan. Karena itu 2016 ada tax amnesty. Kalau teman-teman yang ingat ya dulu ya, waktu 2016. Kebetulan saya udah di market, udah cukup lama di market sebetulnya saya udah di market dari sekitaran tahun 2010. 2010 waktu saya udah mulai mencoba mencari tahu dibawa oleh orang tua saya buat mengerti market, dan di masa kuliah tersebut 2010 saya masih kuliah dan saya melihat beberapa series of event, dan di 2016 ini ada series of event yang cukup besar juga. Nah, contohnya di 2016 ini pasti di kala market yang sideways sedang ada story yang di-build, dan keputusannya bakalan seperti apa
akan menentukan arah dari market. Nah, 2015 ini market sedang sideways. Lihat, ada series of horizontal price, oke? Ada area batas atasnya, atau biasa orang area supply, dan di bawah adalah area demand. Bisa disebut area demand karena apa? Di daerah tersebut, di daerah bawah, strong support level, orang sudah mulai menambah posisinya lagi at the position waktu mencapai level strong support. Kalau di level pertama kita belum bisa entry karena marketnya belum terbentuk ya. Anggap yang di level setelah bulan April 2015 ini masih belum ketahuan. So di level pertama ini yang saya highlight, yang saya lihat kursor saya, nah ini kita masih belum bisa entry. Tapi biasanya waktu udah muncul namanya horizontal resistance, horizontal support-nya juga bisa kita estimasi. Ya, horizontal support-nya di level, berarti kalau di sini sekitar 1330-an lah ya, di sini. 1330 rebound, 1330 rebound, 1330 rebound. Nah, ini adalah area strong support level. Nah, di area market yang sedang sideways seperti ini saya memberikan contoh aja area di mana market sedang sideways dan pasti kita akan boring. Kemana sih arah market? Oke, sampai market menemukan suatu arah yang lebih jelas. 2016 saya ingat sekali waktu itu ada tax amnesty dan tax amnesty sudah dijalankan, sudah ketok palu. Karena dari itu lihat nih pergerakannya selepas dari market sideways. Nah, menurut saya penting banget market sideways karena ini adalah di entrance buat market bull atau market bear. Di kala market yang sedang sideways. Lihat ya market yang sideways panjang sekali, semakin panjang periodenya, semakin lebar range swing up dan swing down-nya. Ini range-nya dari atas ke bawah sekitaran 25%. Sekali dia nge-break up-nya, saya hitung sekitaran bisa di atas 50%. Gitu. Jadi kalau swing up dari level tertinggi dan level terendahnya itu 25%, berarti once dia rally bisa panjang sekali, lebih daripada area sideways-nya. Secara teori seperti itu. Dan kebalikannya juga, market waktu go up, waktu break resistance level, dan bergerak ke arah atas, naiknya juga kenceng. Kebalikannya juga sama kalau ke arah bawah. Kemarin itu tahun 2021 akhir rencana Waskita bakalan merestruktur dan melakukan aset recycling. Tapi tidak semudah itu, teman-teman, buat aset recycling dan restructure untuk saham Waskita, untuk perusahaan Waskita. That's why di tengah 2022, marketnya sideways, lihat ya. Market sideways, dan di sini kalau teman-teman lihat, ada yang bilang kan, udah ikutin pergerakan asing aja, ikutin bandarmologi, money flow, dan lain sebagainya. Saya bukan anti dengan itu, tetapi kalau kalian lihat di sini, kalian bisa cek sendiri. Periode di bulan Mei sampai di bulan September, kalian lihat broker summary-nya. Strong bull, strong accumulation. Tetapi nggak semuanya yang strong accumulation baik buat kita buat beli juga, teman-teman. Kita harus kombinasikan juga dengan teknikal. Ada beberapa yang di grup yang mereka kiblatnya ke arah money flow aja. Menurut saya kita perlu kombinasikan dengan teknikal juga. Tanpa kita ngerti teknikal, di sini kan yang beli mungkin dapen-dapen, dana pensiun, ya kan? Setelah itu yang beli juga FM, fund manager, mungkin ada fund dari asing juga. Tetapi di sini waktu marketnya sideways dan flow-nya go up, market juga bisa go down. Jadi kita perlu mengkombinasikan semua, mana yang lebih penting. Nah, nanti saya bakalan kasih suggestion juga ke teman-teman semua bahwa ada cara supaya kita bisa lebih safe di market. Tapi intinya di kala market yang sedang sideways seperti ini, market sedang mencari arah, baik itu dia go up or go down. Baik itu dia swing high, break high, atau break low. Dan unfortunately di saham Waskita kemarin, saya sempat mention juga waktu itu saham Waskita, waktu harga udah di bawah, sekarang posisinya sebenarnya Waskita udah sangat murah sekali, tapi saham murah bisa lebih murah lagi, yang udah lebih murah masih bisa lebih murah lagi. So kita nggak sulit buat menebak sampai di mana bottom-nya gitu.
biasakan kita mencari arah tren dulu, baru kita menentukan strategi kita bakal mau seperti apa. Next, bagaimana kita bisa profit di kala market yang sideways? Lihat kalau market yang sideways, areanya di horizontal line saja, ya pastinya kita bisa mendapatkan profit waktu ya kita mengidentifikasi horizontal price trend-nya, level support dan level resistennya di mana. Di mana dia udah mulai pullback dan di mana dia harganya udah mulai rebound. Nah, di situ kita bisa taruh jejak digital ibaratnya, jejak harga di situ. Dan kita bisa entry waktu harganya ada di area support, karena di area support, di area market yang sedang sideways, dan kita coba entry di area support, artinya kita punya probability return kita, probability win kita lebih baik daripada probability lose kita. Kalau kita lose, kita cut loss kecil. Kalau kita profit besar. Oke, yang pertama itu. Dan yang kedua, kenapa kita harus tetap melihat waktu marketnya sedang sideways? Karena yang kedua ini yang sangat penting menurut saya. Kita harus mengantisipasi adanya breakout. Kenapa kita mengantisipasi breakout? Seperti yang saya bilang juga tadi, waktu marketnya sideways di range yang cukup lebar, once dia breakoutnya pasti bakal kenceng. Dan kita bakalan mendapatkan profit yang sangat besar saat marketnya itu mulai breakout. Tapi gimana kita bisa mendapatkan profit yang besar kalau kita nggak sabar menunggu sampai itu breakout? So, di market yang sideways, kita harus mengantisipasi adanya breakout itu. Kita harus menunggu, benar-benar menunggu. Nah, kita langsung masuk ke kondisi IHSG. Tadi adalah definisi dan sedikit tentang market yang sedang sideways. Dan implikasinya gimana sih ke IHSG? Apakah IHSG sedang sideways? Jelas IHSG sedang sideways. Tapi kalau kita lihat dalam big picture-nya, IHSG pada saat ini, kalau kalian lihat, udahlah di IHSG, di saham kita invest aja jangka panjang. Unfortunately, di dalam 5 tahun terakhir, return-nya sekitaran 12,32% ya. Kalau kalian invest di bulan Januari 2018 sampai sekarang, berarti kalau kalian beli reksadana, ibaratnya kalian malas buat invest di perusahaan-perusahaan yang langsung direct gitu. Kalian langsung beli aja reksadana yang indexing. Ya, basically pasti return kalian nggak jauh beda sama dengan return IHSG. Kalau IHSG return-nya 5 tahun ke belakang adalah 12%, ya return reksadana kalian mungkin 12%. Dan kalau kalian invest sendiri dan nggak bisa selama 5 tahun, nggak bisa buat dapetin return sebesar ini, sorry to say, sebetulnya kita perlu belajar lagi tentang market. Karena kenapa? Waktu dia level atas, sebetulnya kita bisa exit, dan waktu di level bawah kita bisa beli lagi. Gitu. Tergantung momentumnya kapan. IHSG tetap sama, marketnya tetap sama. Gitu. Tergantung momentumnya kita ngegasnya dan ngeremnya sepinter apa. Oke? Dan kalau kalian lihat, waktu market crash, return-nya dari from the bottom to the top sekitaran 88%. Dari bawah, paling bawah sampai paling atas. Oke, kita bilang nggak realistis. Karena nggak mungkin kita bisa menebak benar-benar waktu market crash, marketnya benar-benar jatuh di level berapa. Dan oke, 80% nggak realistis. Tapi kalau saya boleh bilang, sangat realistis kalau kita beli beberapa saham perbankan. Saham-saham perbankan seperti BNI jatuh sekitar ke level 3 ribuan, 4 ribuan. Setelah itu naik sampai ke level 9 ribuan waktu crash-nya udah selesai gitu. Dan di big picture ini kita bisa lihat ada series of event. Dari 2018 marketnya sideways, dengan volume yang semakin meningkat, tetapi di akhir 2020 marketnya kehilangan momentum dan kehilangan volume, lihat ya. Dan di awal 2020 langsung marketnya crash, tetapi di 2021, akhir 2020 sampai 2001 ada namanya retail boom. Kalau kalian lihat, ini akan berpengaruh sekali dengan penjelasan saya nanti di slide-slide berikutnya. Retail boom di tahun 2020 sampai 2022 mendominasi pasar, dan kalau kalian lihat banyak perusahaan-perusahaan IPO di tahun 2021 ya, 2022 juga cukup banyak dan besar-besar 2022 after market crash. Nah, ini adalah big picture dari IHSG. Insight-nya adalah dalam 5 tahun terakhir, kalau kita cuma buy and hold aja, sebetulnya return kita nggak cukup menarik. Kita harus ngerti gimana caranya kita memanfaatkan momentum-momentum di pasar. Oke, selama 5 tahun ke belakang.
Dan kalau kita dapat momentum market crash, dan kita nggak kecele waktu market crash, saya lebih prefer kita menggunakan mode yang lebih konservatif. Karena saat market crash, kita bisa punya position, atau kita bisa punya cash saat marketnya lagi bottom atau lagi di bawah. Karena dari itu, kalau saya pribadi, karena saya udah mengerti beberapa tren dan saya membaca beberapa tren juga, untuk kondisi yang seperti sekarang masih cukup aman. Tapi once di level berapa, kita udah sebetulnya harus exit dulu di market. Nah, tadi adalah big picture-nya. Kalau kita zoom in lagi di range ISG yang dalam jangka waktu 1 tahun, dari tahun 2022 sampai sekarang, ini saya sering berulang-ulang kali, saya bahas ini di Telegram dan di live thread juga kemarin ya. Marketnya sedang choppy market di area range yang sangat lebar, di bawah 6.600, 6.500, sampai 7.400. Dan range-nya ini cukup lebar, kalau kalian lihat. Dan di ISG yang terakhir, kondisi ISG yang terakhir, volumenya udah mulai menipis. Semoga nggak crash besar lagi, seperti yang kita takutkan di tahun 2020. Dan waktu crash tahun 2020 kemarin, kalau saya bisa notes, volumenya hilang juga kan, seperti mirip-mirip seperti kondisi sekarang gitu. Dan 2022 ini market yang sulit. Kebaikan dari orang, kebaikan dari kita invest waktu marketnya up, gampang. Tapi waktu marketnya waktu market turun, kita tinggal lose position aja, kita kurangi posisi aja. Tapi waktu marketnya sideways, ini yang jadi kesulitan buat kita semua ya. Karena di tahun 2022 itu pun kondisi market dan fundamental ISG sangat bagus sekali. Tapi pasar saham sideways gitu. Dan ini menjadi kebingungan di antara kita. Kebanyakan dari investor justru mereka back off waktu marketnya sedang sideways. Justru kita kebalikannya. Waktu marketnya sedang sideways seperti sekarang ini, waktunya kita betul-betul lihat kondisi pasar dan lihat momentumnya. Karena kita nggak ada yang tahu apakah dia bakalan breakdown, benar-benar breakdown sampai bawah dan bakal crash lagi, atau dia bakalan break up. Once break up, kita nggak bakalan punya kecepatan dan kita nggak bakalan punya mental yang cukup berani buat kita entry di market. Karena apa? Ya harganya udah naik, ya harganya udah di atas. Beda sama halnya kalau kita ngerti waktu marketnya sedang sideways dan kita bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit keuntungan. Waktu marketnya break up, ke tertingginya lagi, kita pasti punya keberanian buat kita entry di market. Karena apa? Kita udah ngumpulin banyak, kita udah ngerasa secara psikologi kita udah menang di market. Oke? Once kita udah ngerasa udah cukup secure di market, kita punya keberanian buat entry sebetulnya waktu orang bilang, oh kok entry-nya di level atas. Tapi waktu marketnya break level resistennya, waktu di strong resistance level, betulnya market bakalan go up. Bukan artinya kita beli di pucuk. Beda artinya beli di pucuk dengan beli waktu market breakout. Beda sekali. So, ini kondisi ISG di masa sekarang, at this moment, dan kalau kalian lihat juga, average daily transaction-nya, nih, kita perjelas, dari 2014 sampai 2023, saya mengutipnya dari Indo Premier, kalian bisa lihat juga, ada positive correlation antara average daily transaction dengan performa indeks kita. Lihat, dulu tahun 2014, rata-rata transaksi di bulan Januari sampai Februari sekitaran 4,5 triliun. 2015, 5,1 triliun. Average daily transaction-nya naik 13%, performa ISG, GCI naik juga, performanya positif atau positive correlation. 2016 juga sama, waktu daily transaction-nya turun, GCI-nya juga turun. Nah, 2023 ini, dari bulan Januari sampai Februari 2023, average daily transaction-nya juga turun. Tapi kita bisa melihat ini sebagai sebetulnya sebuah anomali. Karena apa? Kenaikan volume transaksi di tahun 2020 sampai 2022 ini anomali. Lihat kenaikannya sampai 2 kali lipat, ini sangat anomali. Kalau kalian lihat banyak retail yang ikutan entry waktu 2021, 2022 mereka juga entry. Banyak kebaikan dari mereka tuh nyangkut pasti. Banyak yang posisi-posisi saham-saham yang ngikutin berita.
kebiasaan investor retail, mereka lihat berita terus mereka entry. Nah, itulah kebiasaan dan kesalahan pertama dari investor retail. Mereka lihat news, setelah itu mereka nggak cek chartnya, mereka langsung entry. Contohnya di saham-saham seperti, seperti KF. Waktu itu KF katalisnya adalah mendapatkan dikasih pemerintah budget dan dikasih pemerintah beberapa porsi buat mereka melakukan vaksinasi. Kalau nggak salah, saya nggak salah ingat ya. Dan di situ semua pada borong semua, KF profitnya bakalan lonjak tinggi sedemikian rupa. Ternyata malah kebalikan arah. Dari kebaikan investor retail melakukan hal seperti itu. Dan 2020, 2021, 2022 banyak mereka yang give up sebetulnya di market. Dan terbukti dari apa? Dari average daily transaction yang semakin turun. 2020 kalau misalnya retail masih berpartisipasi, pasti daily transaction masih stay gitu, mungkin di atas 10 triliun. Dan sekarang udah pertama, volume decrease karena apa? Karena tapering. Karena suku bunga di US sudah 5%. Ngapain orang capek-capek invest sebetulnya? Orang bule ngapain invest di Indonesia? Mendingan mereka stay aja di sana. Uangnya taruh aja di bonds, dapat kok 5% dengan tanpa ada currency risk juga dibandingkan dengan mereka invest di Indonesia. Pertama karena decrease karena volume transaksi. Yang kedua, ekonomi reopening. Jadi beberapa investor retail, yang trader-trader retail, yang mereka juga mungkin beberapa adalah investor-investor dan influencer-influencer saham sebetulnya. Mereka udah balik ke habitatnya mereka masing-masing. Ekonomi reopening. Dan yang ketiga adalah aset management kitchen sinking. Kalau kita lihat kondisi aset management waktu tahun 2019, 2020, collapse semua, ambruk semua. Dan beberapa aset management yang parah-parah ya, mereka ambruk gitu. Dan ada namanya kitchen sinking, bersih-bersih aset management. Dan yang keempat adalah political year. Biasanya di tahun politik memang volume transaksinya turun karena sedang mencari arah siapa yang akan menjabat, siapa yang menjadi presiden, dan bagaimana arah kebijakannya. Karena itulah volume transaksinya bakal turun. Dan kalau kalian lihat di sini, semakin basically, kalau kita nggak di komunitas yang tepat, saya boleh bilang, pasti kita bakal give up di ESG, dan kita bakal kehilangan momentum waktu momentumnya itu go up atau break high. Karena apa? Ini adalah jumlah emiten yang ada di ESG tahun 2017. Kalian lihat di 2017 ada 566. 2018 udah di atas 600 lagi, dan di tahun 2023, 2022 di atas 820. Kalau kita disuruh nebak 1 dibagi 100, berarti probability kita sebenarnya nggak terlalu sulit, karena perusahaannya cuma segitu aja, betul ya? Cuma ada 1% dari 1 dari 100 adalah probability-nya 1%, betul ya? Cuma kalau 1 dibanding dengan 1000, artinya probability guessing-nya kita semakin sulit buat guess perusahaan mana nih yang bakalan bagus. Dan kerjaan kita semakin banyak karena apa? Karena kita perlu menganalisa beberapa banyak perusahaan gitu. Karena dari itu saya suggest ada di beberapa grup juga, beberapa komunitas juga. Untuk apa? Buat transfer ilmu, transfer informasi juga. Tapi kalau kita nggak kuat-kuat iman dan nggak kuat knowledge-nya juga, sebetulnya nggak baik buat kita juga. Ya, karena dari itu kita harus mengisi pikiran kita, informasi-informasinya harus kita screening, dan kita bisa screening dengan baik kalau kita punya yang namanya knowledge. That's why knowledge itu penting. Kita adain ini seminggu 2 minggu sekali, ada refreshment dari Academy Admirals, dan gunanya buat apa? Buat menjaga kita emosional kita di market. Yang paling susah kan emosional ya di market, psikologi kita di market. Dan lanjut ke sini, ISG di periode seperti sekarang ini, guessing probability pasti turun. Menebak satu perusahaan dibagi dengan 100, jauh lebih mudah dibandingkan dengan satu perusahaan. Kita harus nebak satu perusahaan dibandingkan dengan 1000 perusahaan gitu. Sangat lebih sulit gitu. Ini ada contoh ekstrimnya, tapi it's real di market. Market cap ISG udah sekitar 9.000 triliun ya. Terakhir saya lupa ingat, tapi sekitar 9.000 triliun. Menebak 9.000 triliun dibagi dengan 800 perusahaan akan lebih sulit dibandingkan dengan menebak perusahaan-perusahaan yang cuma ada di level 500-an gitu.
So guessing probability-nya pasti bakalan turun. Dan pertanyaan berikutnya, apakah masih mungkin kita bisa profit di market? Sangat mungkin. Saya cukup yakin sangat mungkin. Tapi memang kita harus lebih konservatif di kala kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, ini contohnya adalah saham-saham yang kita sempat mention ini di grup ya. Yaitu kalau kalian ingat, yaitu saham auto. Saya waktu itu sempat mention saham auto karena apa? Saya lihat 2020 ini profitnya luar biasa sekali. Setelah itu ditambah ada katalis utamanya, yaitu mobil listrik dan kendaraan listrik juga. Kalau kita lihat dari equity-nya sangat konservatif, market cap-nya 7T, equity-nya 11 triliun. Ditambah dengan teknikalnya yang masih dalam fase uptrend gitu. Dan nah, kalau market lagi masa uptrend, sahamnya fase uptrend, bolehkah kita langsung masuk? Enggak juga, teman-teman. Kita harus ada momentumnya juga. Kalau nggak salah, waktu 21 Februari kemarin saya sempat mention nih, di level-level ini, waktu marketnya udah mulai nge-break, sideways, setelah itu nge-break, kenceng langsung. Naiknya pasti langsung kenceng. Di sini, floating profit-nya adalah sekitaran, kalau nggak salah, sekitaran di atas 20% ya, teman-temannya. Waktu itu kita sempat mention juga. Buat teman-teman yang ingat, happy cuan. Dan buat teman-teman yang entry juga happy cuan. Buat teman-teman yang baru join sebetulnya di Admirals juga, ya kita tunggu momentum-momentum berikutnya. Kalau terakhir ada, yaitu ada BSD yang kemarin sempat rebound ya. Buat teman-teman yang ikut Admirals juga dari awal bulan, happy cuan juga ada BSD yang naiknya lumayan. Oke, kemarin itu juga kita sempat mention, ada saham seperti Breeze ini yang momentum. Nah, momentum-momentum ini sebetulnya perlu kita manfaatkan. Saya udah ngomong panjang lebar tentang right issue-nya Breeze. Setelah itu di Breeze ini kita ada muncul juga ada reversal pattern. Setelah itu waktu marketnya, betul, marketnya sideways sedikit. Setelah itu dia mulai break. Waktu mulai break, upside-nya ya seperti yang auto juga. Upside-nya sekitaran 15% sampai 20% gitu ya. Dan upside-nya cukup lebar dikala fundamentalnya cukup bagus. Nah, kondisi-kondisi IHSG yang sedang sideways bukan berarti semua perusahaannya jelek. Saham-saham seperti yang saya mention barusan adalah perusahaan-perusahaan yang masih bisa bertumbuh di kala kondisi IHSG dan kondisi pasar yang nggak terlalu baik gitu. Jadi kalau kita lihat fundamental perusahaan, oke, fundamental perusahaannya meningkat. Dan kita lihat kondisi teknikalnya juga, kondisi market dan price action-nya. Price action-nya bagaimana sih? Apa price action-nya juga cukup baik buat kita entry? Nah, kalau price action-nya baik, ya kita boleh entry juga gitu. Karena banyak perusahaan-perusahaan, baik emiten-emiten yang perusahaannya fundamentalnya baik, tapi momentumnya masih belum ada momentum gitu. Jadi kalau kita beli pun kita nunggunya pasti bakal lama. Nah, ini stock pick-nya kita yang the best stock pick-nya kita ya kemarin ya. 1490 nge-break sampai di atas 1700 ya, sekitar upside-nya mau 20%. Setelah itu kalau teman-teman ingat, waktu itu kita sempat mention juga ada gudang garam ya. Gudang garam waktu itu sempat pullback, dan ini penjelasannya saya bilang agak kompleks, jadi tapi teman-teman percaya aja, saya nggak bakal menjerumuskan kita semua buat ke arah yang ngaco-ngaco juga, karena saya juga trading juga, dan saya juga punya sense of belonging juga di setiap trading saya, karena saya melakukan I buy what I recommend. Jadi apa yang saya rekomend pasti saya udah ada posisi itu juga gitu. Jadi contohnya kemarin gudang garam penjelasannya agak kompleks, cuma kita beli waktu marketnya pullback dan marketnya sempat rebound ya 15%, dan kita ngumpulin ini dikit-dikit aja. Kalau kita pengen ngumpulin sampai 50% sampai 2 kali lipat di kala market yang sedang sideways, menurut saya agak susah gitu. Tapi kalau kita mau cuma dapetin 10%, 15%, menurut saya bukan hal yang sulit gitu. Dan kondisi seperti sekarang aja, kalau kita udah bisa ngumpulin cuan, nanti waktu marketnya sekali lagi, waktu marketnya breakout dan arahnya sudah mulai jelas, kita bakal bisa ada profit yang sangat besar. Nah, rasanya nggak fair kalau kita cuma ngomongin tentang baik-baiknya aja. Ada nggak sih yang cut loss? Ada juga yang cut loss. Tapi balik lagi, yang seperti saya bilang, kalau teman-teman ikutin webinar Admirals yang waktu di bulan Januari kemarin, saya sempat mention tentang low risk, build portfolio, how to build portfolio with low risk and high return portfolio. Nah, bukannya kita jadi dewa saham yang artinya kita nggak pernah salah, teman-teman. Kita bisa salah,
Tapi waktu kita salahnya kecil. Saya sempat mention Arto juga, kalau nggak salah di level 27. 26 udah bisa exit. Dan itu cut loss, posisinya stop loss. Kenapa stop loss? Karena tiba-tiba volumenya hilang lagi nih. Setelah itu nggak tahu nih nanti bakalan ada event apa, karena saya baru ada dimension juga di grup, wah Silicon Valley Bank udah mulai collapse gitu. Dan KPR harganya udah mulai tinggi ya, kalau KPR di US ya, KPR di luar negeri itu mulai tinggi, dan efeknya bakal seperti apa, inverted yield curve juga semakin lebar, dan kita nggak tahu nih bakalan terjadi apa di market. Karena itulah sebetulnya cut loss itu penting. Oke, kita profit 15%. Tapi kalau kita cut loss-nya 20% ya percuma aja gitu. So, kita harus ngerti bahwa kita profit 15%, kita cut loss-nya tipis. Kita cut loss-nya 5%, kita udah exit the market lah. Gitu. Kita batasin stop loss-nya kita. Dan contohnya kemarin saya sempat mention ERA juga ya. ERA mungkin sekitaran, waktu itu saya beli sekitaran 5.10 di sini. 5.10 beli karena di pullback, kondisinya mirip-mirip seperti gudang garam. Ya kan? Habis marketnya rally, pullback, dan waktu marketnya pullback, di sini posisi entry kita. Ternyata ISG nggak mendukung kan, marketnya sideways, setelah itu kemarin sempat di break supportnya, dan saham-saham seperti ERA ini hilang volume, dan jatuh sampai di bawah 500. Waktu naik sedikit, dan kemarin saya lihat volume masih tipis, masih ada potensi buat naik sedikit, cut loss tipis. Beli 510, cut loss 505 gitu. Karena di sini udah mulai break supportnya gitu. Jadi apakah nanti bisa bakalan up lagi? Sangat mungkin bisa terjadi, tapi saya nggak pernah mau berspekulasi karena trading itu bukan gambling. Tapi trading adalah perhitungan dari kalkulasi probability yang benar. Probability win kita lebih baik daripada probability lose kita. That's why mindset inilah yang perlu kita build. Kalau kita mau survive di market ya teman-teman ya, sekali lagi kalau kita mau survive. Nah contohnya ada juga saham ESA. Sempat mention juga saham ESA waktu break di level 1100, kalau dia balik arah dan nggak jadi nge-break, kita harus cut loss. Karena kalau nggak, lihat nih ya, waktu market udah mulai break, kita entry dan kita nggak cut loss, ruginya mungkin tadi kalau kita cut loss cuma rugi 3%, tapi karena kita nggak cut loss, ruginya bisa di atas 10%. Jadi percuma keuntungan yang kita kumpulin. Kita nggak berusaha buat jadi dewa saham yang nebak semua saham dan semua bisa untung. Never. Karena trading bukan gambling, dan kita bukan dewa saham yang kita bisa menebak semua pergerakannya. Nggak ada seperti itu menurut saya ya. Nggak ada dewa saham, cuma ada trader atau investor yang disiplin. Next, di sini ada bad performing stock-nya juga, yaitu saham Adaro. Sebenarnya dibilang bad karena marketnya balik arah gitu. Dan kemarin itu saya sempat mention, yaitu Adaro di sekitaran level 2950, posisi saya kemarin 2950. Saya sempat mention, dan ekspektasi kemarin Adaro bisa go up dan bisa rally karena apa? Ekspektasi dividen. Ternyata waktu ada marketnya rally, naik ya, Adaro memberikan ancang-ancang, memberikan arahan bahwa laporan keuangannya di bulan 12 full year 2022-nya bakalan kinclong sekali. Harganya naik, tapi ternyata candle-nya, lihat candle-nya seperti ini. Nah, sebenarnya kita membaca tren adalah hanya salah satu cara kita buat kita menganalisa pasar. Tapi habis kita menganalisa tren, ada lagi sebetulnya beberapa indikator-indikator, dan kita harus ngerti candlestick juga. Dan itu sedikit demi sedikit bakal saya guide di grup ya. Dan bakalan ada juga webinar-webinarnya, jadi tunggu aja teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini, lihat candle-nya full bear ke bawah gitu. Waktu marketnya go up, setelah itu dibalikin arah seperti ini, saya udah feeling nggak benar gitu. Dan di level 2950 saya udah BEP sih, saya jual BEP aja gitu. 2950 jual BEP aja. Nah, itulah gunanya sebetulnya stop loss ya. Karena kalau kita nggak pakai stop loss di kondisi market yang sideways dan bahkan choppy market, sangat berbahaya buat portofolio kita, dan capek-capek kita kumpulin keuntungan, semua bakalan habis lagi waktu marketnya balik arah gitu. Dan kondisi balik arah ini masih sangat mungkin karena marketnya masih belum terlalu jelas, masih find direction seperti yang saya bilang, karena marketnya masih sideways. Nah, balik lagi, ini adalah kunci buat kita sukses menghadapi
market di kondisi market apapun. Kuncinya adalah 3M. Ini sempat di-mention juga, dan saya membaca buku, dan I'm a big fan of Alexander Elder, dan kebetulan Alexander Elder adalah pengayom dan pengajar juga di Admirals gitu. Jadi saya sedang melakukan diskusi juga dengan Admirals Global. Kalau bisa kita sekali-sekali undang Alexander Elder, karena saya juga salah satu pengagumnya dia, dan saya salah satu orang yang membaca bukunya dia juga. Dan di bukunya dituliskan tentang 3M ini, salah satu kunci buat sukses kita di pasar keuangan dan dalam kita trading, yaitu 3M. Mindset, yang pertama adalah mindset, yang kedua money, dan ketiga adalah metode. Metode kita bisa pelajari, oke? Money management kita bisa pelajari. Tapi mindset-nya ini yang harus kita benar-benar tanamkan di pikiran kita. Contohnya, kita tahu metodenya, marketnya sedang sideways. Tapi kita nggak punya mindset bahwa market sideways ini kita harus ketat cut loss-nya. Ya percuma aja kita tahu metodenya, tapi kita nggak tahu mindset yang benernya di kala market sideways harus kayak gimana gitu. Jadi agak percuma juga. Dan money management juga sangat penting. Anggap yang seperti yang saya bilang, kalian udah bisa kumpulin keuntungan 15%, tapi kalian nggak tahu kapan kalian harus cut the position. So, mindset, pemikiran kita tentang pasar harus benar. Setelah itu, money management juga harus benar. Dan ketiga adalah metode. Metode memiliki porsi yang lebih kecil, paling kecil, yaitu mungkin sekitar 30%. Tapi metode ini harus juga kita kuasai. Ibaratnya kalau mobil manual lah ya, kita masih mobil manual, kita belum investor yang menggunakan kuantitatif data dan kuantitatif trading sebagai decision making-nya gitu. Kita masih mobil manual. So, ibaratkan key to sukses ini adalah mobil manual. Harus ada kopling, harus ada rem, dan harus ada gasnya juga. Gitu. Mindset adalah koplingnya, money adalah remnya, money management adalah remnya, metode adalah gasnya. Kalau kita ada menemukan sebuah potensi yang bagus, momentum yang bagus, ya kita gas gitu. Dengan menggunakan metode yang benar. Setelah itu kita harus punya remnya juga once marketnya balik arah, yaitu melalui money management. Kita posisinya kecil atau besar waktu di posisi atas dan posisi bawah. Waktu di posisi bawah pastinya kita harus ada posisi besar. Di posisi atas ya kita udah kurangin posisi kita. Dan yang ketiga harus kita punya kopling ya, dan kita harus punya ibaratnya yang mengatur gas dan remnya, yang mengatur posisi gasnya, kita harus seberapa gas dengan mindsetnya kita. Contohnya, kita harus greedy waktu orang itu fear. Itu adalah contoh adalah mindset investor-investor yang berhasil, yaitu salah satunya Warren Buffett. Dia berhasil di market dengan mindset yang seperti itu. Setelah itu juga ada mindset bahwa don't be against the wind. Jangan, jangan pipis berlawanan arah dengan arah angin. Karena kalau kamu berlawanan arah dengan arah angin, jangan sampai kamu salahin angin kalau, pipis kamu kena diri kamu sendiri. Dan itulah artinya kita harus membaca tren. Yang mindset-mindset seperti itu yang kita harus tanamkan. Dan itu seperti couplingnya kita. Nah, itu sukses ini, mindset, money, dan manajemen harus kita tanamkan dalam mindset kita dalam berinvestasi di pasar saham. Oke, ini adalah strategi ISG menggunakan 3M itu. Mindset, money management, dengan metode. Nah, jadi kita bagi menjadi 3 ya, seperti yang saya bilang ya. ISG waktu di atas, ISG waktu di bawah, dan ISG waktu in the middle of the intersection. Di arah seperti sekarang ini, kita harus gimana? Kalau kalian lihat ada saham-saham namanya saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip lah yang porsinya besar sekali ke bobot indeks. Karena dari itu, waktu ISG sedang ada di atas, pastinya kita harus kurangi posisi namanya blue chip. ISG ada top. Metodenya adalah kita harus kurangi waktu di atas, artinya saham sedang di posisi tinggi-tingginya. Dengan di posisi resisten, itu adalah metodenya it's not a good time to buy. Bukan saat yang baik buat kita beli. Itu adalah metodenya. Setelah itu money management gimana? Money management waktu ISG dia di posisi atas, jangan kita posisinya 100% full stop. Kecuali dia udah mulai benar-benar breakout.
Dan mindset-nya adalah kita fearful saat yang lainnya greedy. Yang saat yang lainnya lihat di news dan lihat baca berita, semuanya beritanya bullish semua. Oke, itulah strategi yang pertama waktu ISG at the top. Yang kedua, waktu ISG at the bottom. Waktu ISG menyentuh level 6.500, kita nggak tahu bakal menyentuh atau enggak. Tapi waktu ISG at the bottom, baik lagi, gas dan remnya harus dimainkan lagi. Jadi untuk saham-saham seperti saham-saham blue chip, ya kita harus sudah ada posisi di situ. Dengan porsinya berapa? Porsinya mungkin kita bisa kita bisa decrease case kita, kurangi cash kita, dan kita banyak posisi di saham. Ya, contohnya di saham-saham blue chip. Nah, kita harus ada posisi di saham-saham blue chip karena once ISG rebound, ya pasti saham-saham blue chipnya dulu yang pasti bakal gerak. Ya kan? Karena saham blue chip adalah penggerak ISG. Saham-saham seperti banking, Telkom, setelah itu Astra juga salah satu penggerak ISG juga karena bobotnya besar. Oke. Metodenya seperti itu. Metodenya waktu di bawah artinya it's good time to buy dan money management-nya porsinya cukup besar. Mindset-nya adalah ya itu seperti yang saya bilang, kita greedy saat yang lainnya fearful. Waktu di bawah pasti beritanya bakal jelek-jelek semua. Ini udah mulai nih keluar-keluar berita jelek nih. Ya kan Silicon Valley Bank udah collapse lah, setelah itu bakalan ada kolaps-kolaps yang lainnya lagi. Nah, itu adalah salah satu strateginya. Dan yang ketiga adalah waktu ISG at the middle of intersection. Di posisi sekarang, ISG in the middle of intersection. Kita harus ngapain? Pastinya kita harus kurangi posisi blue chip. Karena kita nggak berspekulasi ISG-nya bakalan naik, dan artinya kita boleh fokus di saham-saham blue chip. Tapi kita juga nggak terlalu takut dengan posisi bahwa ISG nanti di bawah turun lagi dan kita boleh beli dengan posisi yang lebih banyak. Di posisi middle seperti ini sebenarnya posisi yang paling sulit. Tapi masih ada saham-saham, contohnya saham-saham yang kayak seperti saya mention, ada BSDE, saya sempat mention juga, dan itu udah naik juga lumayan, naiknya lumayan. Oke. Yang punya korelasi tipis sama ISG. Waktu ISG at the middle of intersection, punya korelasi yang tipis dengan ISG. Sedikit kecil dengan ISG. Dengan money management yang seperti apa? Money management-nya menurut saya 50% cash, 50% cash. Waktu arahnya udah mulai jelas lagi, waktu udah mulai di bottom, kita baru raise position lagi, kita naikin posisi kita lagi. Dan mindset-nya adalah kita nggak pernah gambling di saham. Oke, jadi 3 kombinasi itu yang harus kita tanamkan terus waktu kita berinvestasi. Mindset, money management, dengan metode. Next, di kondisi ISG yang seperti sekarang, ini saya mengutip lagi ya dari Indo Premier. Net flow asing di indeks kita dari bulan dari bulan Februari ya, sekitaran 2 triliun rupiah dengan porsi bank yang paling besar. Porsi banks. Dengan kita biasanya lihatnya porsi yang paling besarnya dulu, setelah itu porsi yang paling dibuang banyak tuh apa? Oke, yang pertama adalah posisi bank yang paling besar flow-nya. Ini salah satu strategi juga, biasa saya gunakan juga. Kalau kalian lihat posisi bank dengan inflow yang cukup besar seperti ini, artinya kita bisa buy in dip. Kita bisa beli waktu harga saham bank dijual di bawah harga rata-ratanya. Saya sempat mention juga di live trade ya. Nah, sahamnya ada apa aja sih? Sorry, saya taruh agak atas. Nah, saham bank ada apa aja sih? Yang dibeli sama asing ada BRI, Mandiri, BCA, BNI. Average-nya ada kalau BRI di bawah. Sebetulnya kalau saya lihat dari, kita harus kombinasi ya. Baik lagi sih, kita harus kombinasi antara flow-nya dengan kondisi teknikalnya. Tanpa kita ngerti teknikal sebenarnya agak percuma juga. So that's why kita harus tahu juga kondisi teknikal. Pokoknya BRI kalau di bawah 47, asingnya lagi nyangkut. Berarti asingnya nyangkut di bulan Februari. Di bulan Februari posisinya dia nyangkut. Bank Mandiri di bawah 10.000 sebetulnya posisi asingnya juga nyangkut. So, saya ekspektasi dengan kondisi ISG yang seperti sekarang ini middle intersection dengan posisi support yang udah
jangka pendeknya udah mulai ke break, dan ada potensi dia bakalan testing the bottom dengan kondisi global yang juga kurang cukup baik. Kalau kalian lihat Dow Jones posisinya sedang breakdown, mungkin kita bisa beli saham-saham blue chip di harga diskon. So, kalau kalian lihat saham bank dengan posisinya di harga diskon di bawah ini, mungkin di sekitaran 5% sampai 10% di bawah harga rata-rata bulan Februari, kalian bisa buy in dip sebetulnya. Ekspektasi bakal naik. Dan itu saya lakuin, kalau nggak salah, di bulan Januari kemarin, saya lakuin itu di saham BRI. Saya lakuin di saham BRI. Dan it works. Oke, itu strategi yang pertama untuk saham-saham bank. Dan kedua adalah, kalau kalian sukanya saham-saham bank aja ya, saham-saham yang memang sudah terbukti resilient di kala market apapun. Dan kalian nggak mau pusingin tentang kondisi fundamental, ya udah kalian beli saham-saham bank aja. Cuma harus puas dengan return yang mungkin sekitar 5-10% aja. Buat return di atas 15% agak cukup sulit untuk saham-saham perbankan di jangka waktu yang lebih short term, dalam jangka waktu 1 bulan. Oke, yang kedua adalah, nah kalau kalian lihat saham yang paling dibuang banyak oleh asing adalah digital banks dengan teknologi, ada Arto dan Goto. Dan untuk saham-saham yang banyak dibuang oleh asing, strateginya adalah karena flow-nya masih belum ada, karena dari itu kita harus menunggu flow. Karena itu kita harus nunggu sahamnya breakout. Saham breakout dengan adanya inflow itu kadang-kadang beririsan, teman-teman. Jadi kalau sahamnya breakout pasti harusnya ada flow. Kalau nggak ada flow, gimana sahamnya bisa breakout gitu? Ya kan, seperti telur sama ayam, mana yang lebih duluan? Ya daripada kita pusingin mana telur dan ayam yang duluan, lebih baik kita tahu bahwa ayam dan telur adalah satu, right? Ayam dan telur adalah satu. Jadi saham-saham yang breakout di bawah pastinya akan ada flow juga, karena nggak mungkin orang sahamnya naik tanpa ada flow-nya, yang nggak mungkin gitu. So untuk saham-saham teknologi, kita harus tunggu waktu sahamnya udah mulai breakout aja, artinya udah mulai ada flow, udah ada big fish yang mulai bermain di situ, big player yang katanya mulai bermain di situ. Yang menurut saya, ya mereka udah tambah posisi aja di situ, di saham-saham teknologi, mereka udah cukup bullish. Kalau masih belum ada indikasi bahwa mereka big money dan big fish-nya itu cukup bullish, lebih baik menurut saya kita cukup avoid buat saham-saham teknologi dulu. Ya kadang-kadang saya ada sisi spekulasi. Namanya manusia pasti ada sisi emosionalnya ingin spekulasi, karena menurut saya saham-saham teknologi seperti Arto dan Goto ini ada level di mana Arto ya contohnya ya. Arto adalah di level seperti sekarang ini di bawah 3.000. Ini ada level di mana metamorfosis sudah mulai masuk juga gitu. Yang waktu pertama kali masuk di tahun 2020 kalau nggak salah, atau tahun 2021, dia udah mulai masuk di level-level sekian. So ini ibaratnya level-level supportnya mereka waktu level mereka udah mulai isi fundingnya gitu di saham Arto. Next, ini yang saya lakuin juga biasanya. Aduh. Nah, ini yang biasa saya lakuin juga, saya melakukan screening by trend. Nah, trennya komposisinya seperti apa, saya bakalan ada webinar lagi buat jelasin tentang screening saya di tren ini. Oke, tapi basically dari saham-saham yang udah saya screening, oke, ada beberapa saham yang volumenya nggak menarik buat kita entry. Contohnya DCI, SMMA, nggak terlalu menarik. Setelah itu ada saham massa yang basically karena pergerakan corporate action aja nggak tahu ada apa. Setelah itu Bevin, kalau saya boleh screening, hanya ada beberapa yang cukup menarik. Salah satunya sempat saya mention adalah BSDE ya. Karena itu kemarin tuh saya sempat mention BSDE juga di grup. Karena masuk dalam screening saya, dalam list screening saya, setelah itu kita perlu screening manual lagi. Gitu. Nah, screening ini nanti bakal saya jelasin di webinar next-nya ya. Karena screening ini cukup powerful dan ini sebetulnya jurus saya buat saya screening saham gitu ya. Buat saya tahu stock pick apa yang in momentum gitu. Ada di harga di atas MA50,
Pokoknya harganya harus di atas EMA 50, EMA 20, dan EMA 100 gitu. Tapi strateginya gimana? Nanti kita bakal dibahas di webinar berikutnya. Karena ini cukup kompleks buat ngejelasinnya, dan kita harus ngerti dulu tentang tren harga saham, tren uptrend, downtrend, dan sideways. Sideways kita udah belajar tentang segelintir. Nah, strategi berikutnya adalah kita harus beli saham-saham di kondisi sekarang, kita beli saham yang low correlation dengan IHSG. Contohnya apa? Bumi Serpong Damai kemarin. Ini posisinya lihat, oh waktu saya screening, oh ini marketnya sedang sideways. Sideways-nya panjang nggak? Sideways-nya panjang. Dari tahun 2022 ini udah mau 1 tahun nih. Udah 1 tahun nih, marketnya sideways di situ-situ aja. Padahal performance-nya kalau kalian lihat laba BSD terakhir naik sampai 2,4 triliun ya. Atau naik hampir dua kali lipat, 80% kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat. Tapi di sini saya lihat marketnya sedang sideways, dan biasanya saya paling suka kalau marketnya sedang sideways. Karena kenapa? Waktu marketnya breakout-nya kenceng. Artinya probability menang kita sangat baik dibandingkan probability waktu kita mau cut loss, waktu kita mau stop loss. Oke. Once dia nge-break, mungkin break di level 1000, menurut saya saham BSDE boleh kita pertimbangin buat entry lah ya, karena dia low correlation sama ISG. Dan kalau kalian lihat flow-nya juga, kadang-kadang saya kombinasi juga buat mengkonfirmasi aja sih siapa behind pengemudinya di saham ini gitu ya. Dan menurut saya BSD ini worth buat kita pantau. Once dia break 1000, ada potensi rally-nya agak cukup panjang karena PBV-nya di sekitaran 0,5. Artinya equity-nya dia, kita beli BSD dengan equity misalkan kalau nggak salah 20 triliunan ya, kita beli di market cap sekitaran 10 triliun ya, which is at discount, at very much discount. Oke, fundamentalnya jelas ada BSD. Setelah itu buat yang di grup mungkin agak khawatir dengan fundamental, dengan concern dengan fundamental, BSD jelas ada fundamentalnya. Setelah itu akan menjadi target orang-orang yang value investing. Yang kedua adalah momentumnya baik, ditambah dengan kondisi di level 880 udah pasti dijagain lah. Karena saya lihat setiap kali 880 udah mulai ada inflow lagi, udah ada inflow ada inflow dari pengendalinya, mereka juga mulai masuk. Oke. Nah, di next event-nya, kita bakal ngebahas tentang bagaimana kita maksimalin profit kita dengan kita baca tren harga saham. Tadi kita cuma ngebahas tentang market yang sedang sideways, dan ISG sideways, dan kita cari momentum-momentum saham-saham yang mungkin masih ada momentumnya gitu. Dan rasanya masih kurang lengkap kalau kita cuma ngerti market waktu itu sideways doang. Artinya cara kita trading paling ya kita dapat return 10%, 15%, coba dapetin momentum-momentum seperti itu. Padahal di market ada masanya uptrend, downtrend, dan sideways. Di next event-nya di tanggal 25 Maret, nanti kita bakalan share juga di grup, so make sure teman-teman semua follow akun Admirals, karena kita bakalan bahas lebih detail lagi tentang kondisi membaca tren harga saham di kondisi seperti sekarang ini. Gitu ya. Setelah itu saya bakalan share juga trend confirmation tools-nya, bagaimana kita bisa dapetin benefit dari cycle-cycle-nya, dan kita melihat trend changing, yang confirmation trend changing. Setelah itu screener-nya, saya bakalan open juga screener-nya. Setelah itu strategi dan aplikasinya seperti apa. Gitu ya. So, make sure teman-teman semua follow di Telegram, karena saya bakalan update itu semua di Telegram. Dan di sini memaksimalkan profit bukan artinya kita beli di paling rendah dan jual di paling tinggi. It's totally wrong. Yang artinya kita memaksimalkan profit adalah ada orang-orang yang mungkin buy and hold aja, mereka nggak mau pusing, lihat fundamentalnya bagus, mereka buy and hold, udah mereka nggak terlalu pusingin momentumnya. Tetapi kalau teman-teman ikut webinar yang kemarin juga, ada masa di mana saham tuh salah harga. Dan semakin besar deviasinya, semakin besar kejatuhannya,
artinya kita bisa beli di harga yang lebih diskon lagi gitu. Tapi gimana kita bisa beli di harga yang lebih diskon lagi kalau kita udah ada posisi di atas gitu. Jadi menurut saya agak percuma kalau kita cuma ngerti tentang fundamental aja. Ya well, one day semua harga bakalan naik ke harga atas. Cuma kita bayangkan, kalau kita beli di PBV 1 misalkan, setelah itu harga sahamnya contohnya kayak BSD jatuh ke PBV 0,5. Ya kan kita juga bisa beli di posisi sekarang. Kenapa kita mesti beli di PBV 1? Ya kan? Ya mungkin karena alasan kita cuma ngertinya karena alasan fundamental aja, tanpa kita ngerti kondisi tren harga sahamnya. So, tren harga saham akan membantu kita buat memaksimalkan profit kita. Kalau kita bisa beli di PBV 0,5, kenapa kita harus beli di PBV 1 kan? Ibaratnya kayak seperti itu gitu. Dan contohnya seperti BSD juga, apakah dia bisa jatuh lagi di bawah PBV 0,5? Ya mungkin aja semua market, semua kondisi pasar itu bisa terjadi. Kondisi market the worst-nya itu juga bisa terjadi gitu. Dan pasti pemikirannya kalau harga jatuh, ya kalau kita bisa beli di kondisi PBV 0,2, kenapa kita harus beli sekarang di PBV 0,5, ya kan? Nah, untuk kita bisa punya confidence, oke ini bakal bisa jatuh lagi, nah itu harus digunakan fundamental nggak bisa menjawab itu, tapi teknikal bisa menjawab itu. Karena dari itu, kita harus mengkombinasikan semuanya, dan kita harus mengerti tentang tren harga saham juga. Gitu. Nah, kira-kira itu dari saya, teman-teman. Segelintir strategi aja di kondisi ISG yang sedang sideways. Nggak mudah di kondisi sideways, ISG sideways. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang saham, boleh open the question. Ini ada pertanyaan nih. Saya bakal jawab ya. Dalam menentukan harga saham yang sudah masuk zona demand atau support atau break high atau down, ada indikator tertentu yang bisa membantu kita mengambil keputusan untuk kita take action. Sebetulnya ini bakalan saya bahas di lebih dalam lagi di acara ini, yang memaksimalkan profit dengan membaca tren harga saham. Karena di kondisi market yang sedang sideways di area demand, biasanya saya menggunakan ini. Biasanya menggunakan stokastik. Ada penjelasannya juga. Stokastik nggak cocok di semua pergerakan, di semua tren, tapi cocok di market yang sedang sideways. Nah, lihat ya. Waktu market sedang sideways, oh kita tahu nih, market sedang sideways. Di posisi bawah, waktu stokastiknya di level bawah nih, itu membantu mengonfirmasi kita ya. Jadi kalau waktu di area support, area demand, plus stokastiknya udah mulai di bawah seperti ini, artinya momentum yang baik buat kita entry. Makanya waktu di bulan Januari, saya udah keluar terus di grup untuk kita harus ada posisi di saham-saham banking. Karena momentum buat dia rebound yang sangat besar sekali. Karena saya konfirmasi melalui ya indikator stokastik ini yang udah di area oversold, area over jenuh jual gitu. Kita nggak menggunakan RSI buat market yang sedang sideways. Kadang-kadang kita salah mengkombinasikan semuanya. Segala indikator kita masukin, akhirnya kita kebingungan sendiri. Stokastik bisa nggak sih lihat momentum? Agak telat menurut saya. Karena stokastik bukan didesain buat lihat momentum. Walaupun orang suka menambahkannya dengan golden cross, dengan dead cross. Tapi menurut saya lebih cocoknya kita menggunakan oversold dan overbought di saham di kondisi market yang sedang sideways, menggunakan stokastik. Nah, lihat. Nah, di posisi ini juga, marketnya jatuh. Setelah itu, ya ini kita nggak bisa lihat. Karena ini masih wave pertama. Tapi di wave kedua, sama kan? Di posisi support, posisi bawah, stokastiknya di level oversold. Dan waktu di atas, udah di area-area resistennya lagi, jejak harganya lagi, nah, area stokastiknya udah di level atas, ini udah artinya udah hati-hati. Ya, saya biasa kombinasikan aja sih untuk mengonfirmasi saya, tapi tidak ada tools yang 100% benar. Saya boleh jamin 1000% nggak ada tools yang benar-benar 100% benar. Kita harus ngerti bagaimana cara kita buat buka tutup di market lah. Ibaratnya seperti itu. Oke, saya open lagi buat Q&A ya teman-teman ya.
Kalau kalian mau tanya tentang saham, silakan. Tapi di sini ada beberapa saham-saham yang jadi watchlist saya, yaitu tadi ada BSD yang pertama ya. Saya udah jelaskan juga secara fundamentalnya sangat baik. Kita udah nggak no issue lah untuk saham BSD ya, secara fundamental. Setelah itu kalau kita lihat dari trennya sedang sideways panjang. Biasanya kalau saham yang sedang sideways panjang, setelah itu breakout-nya bisa kencang. Next-nya ada saham Ramayana. Seperti yang saya mention juga, yang punya korelasi rendah terhadap ISG. Plus, di Ramayana ini ada momentum, yaitu momentum apa di Ramayana? Momentum mau lebaran. Biasanya saham-saham yang mau lebaran, mereka udah mulai entry ya. Big money udah mulai entry nih, lihat dari volumenya. Dan jatuh ke level 630. Makanya kemarin di left trade, yang ikut di left trade, saya sempat mention juga saham Ramayana di level 630 ini. 630. Karena apa? Low risk, high return. Kalau reboundnya asik nih. Kalau cut loss ya mungkin nggak sih cut loss, mungkin aja. Cuma waktu cut loss-nya tipis. Dan saya lihat juga saham-saham yang lagi pullback seperti ini. Average rata-ratanya di berapa? Ya rata-ratanya kalau mereka entry di level volumenya ada di 630 sampai 700 ya pasti average-nya sekitaran 670 aja nyampe. So 630 ke 670 sampai 700 ya return-nya mau 10% kan. Gitu. Jadi menurut saya untuk saham Ramayana ini cukup menarik. Sahamnya lagi pullback dan mendarat di moving average besarnya. Setelah itu, nah yang tadi sempat saya mention adalah saham-saham teknologi, kita tunggu breakout. Kita tunggu break dengan volume yang juga cukup lumayan. Kita jangan spekulasi untuk saham-saham teknologi seperti ini. Karena flow-nya udah hilang gitu. Jadi momentum dari big money-nya udah hilang. So untuk di saham teknologi, Goto dan Arto ya, kita harus tunggu momentum. Kita lihat di sini ada momentum yaitu standing triangle. Nah, pattern-pattern seperti ini ya, kebetulan saya udah di luar kepala, saya udah cukup hafal juga pattern-patternnya. Jadi nanti kita bakalan ada lah ya, tenang aja. Kita bakalan ada sedikit demi sedikit buat kalian yang belum tahu pattern-patternnya seperti ini, kita bakal bahas sedikit demi sedikit. Oke, dan kalau kalian lihat di sini patternnya, oh, ascending triangle. Kemarin saya ekspektasi Goto ini udah mulai breakout di sekitaran level 125 sampai 125 lah, dia bisa breakout. Kalau bisa breakout di atas 125, rally-nya bisa panjang. Tetapi waktu saya lihat posisi dia di atas, lihat volume transaksinya. Volume transaksinya tipis sekali. Jadi saya nggak jadi minat gitu. Volume transaksi ini penting sekali buat kita konfirmasi beberapa saham yang bagus buat kita entry. So, Goto ini tunggu kapan? Tunggu volumenya rising. Nah, seperti inilah, rising di atas rata-rata 20 hari ke belakang. Oke, kalau dia bisa rising, nge-break plus rising, saya yakin pasti flow-nya udah ada lah gitu. Flow-nya pasti masuk di saham-saham teknologi seperti ini gitu. Karena udah dibuang banyak, once ada momentum lagi, pasti flow-nya bakalan masuk gitu. Dan flow-nya masuk ternampak dari apa? Dari ya pasti dari teknikalnya udah pasti bakal nampak juga gitu, teman-teman. So, telur ayam dan ayam mana yang lebih duluan, mana yang lahir duluan, nggak perlu pusingin, telur dan ayam adalah satu. Oke, itu adalah saham Goto. Ini ada yang tulis di kolom Q&A ya. Kalau cara untuk temukan titik validasi setelah kita entry, bagaimana ya di market yang sedang sideways? Gimana ya? Cara untuk nemu titik invalidasi setelah kita entry. Oh, maksudnya apakah sideways-nya ini boleh kita entry atau enggak? Ya, salah satunya itu. Sebetulnya di market yang sideways, saya sekali lagi punya probability risk and reward yang menarik. Artinya risikonya kecil, return rebound-nya besar gitu. Apakah dia bakal 100% benar? Nggak ada yang 100% benar. Oke, di market sideways nggak ada yang 100% benar juga, tapi at least saya udah tes berkali-kali, at least di titik ketiga, level ketiga, atau level kedua, kalau dia udah, balik lagi nih ke ISG, tadi mana? Ya, lihat ya, di sini ISG. Kalau dia udah membentuk level tertinggi nih ya,
yang sejajar, yang horizontal, biasanya level ketiganya pasti ada rebound-nya gitu. Saya biasa entry di level ketiganya dan jarang gagal di level yang ketiganya itu waktu tes ketiganya karena market masih testing dulu seberapa besar wave-nya, tapi udah sampai di atas, wave-nya udah naik, ya habis manis sepa dibuang. Ya kita di investasi kita nggak boleh terlalu jatuh cinta sama investasi tertentu dan kita nggak boleh terlalu parno dan trauma sama beberapa saham gitu. Nah, untuk memvalidasinya gimana? Sebetulnya kita main di probability dan risk and reward-nya. Untuk di saham yang sideways. 100% benar nggak sih? Nggak mungkin 100% benar. Tapi biasanya di level ketiganya ini, karena level pertama testing rebound. Pasti pikiran orang di level keduanya bakalan ada rebound juga. Biasanya saya ya, kalau misalkan udah ada horizontal level yang atas, saya berani banget buat entry di level kedua tanpa tunggu di level ketiga. Ini contohnya saham SCMA. Oke, ini baru mulai sideways nih di level ini nih. 200 sampai ke 240. Nah, di level keduanya sebenarnya kita udah bisa entry karena kenapa? Udah kebentuk area resisten yang artinya oke, marketnya udah sideways. Market sideways artinya di level supportnya bakal ada momentum, dia bakalan rebound. Biasa kita ya di momentum kedua ini pertama, ini kedua ya teman-teman, bukan ini yang pertama karena masih belum cukup jelas gitu marketnya. Dan di level berikutnya juga sebenarnya kita bisa entry karena kenapa? Atas ketemu atas sudah sejajar. Artinya marketnya sideways. Kita sudah memberikan indikasi bahwa marketnya adalah sideways. Market sideways di level support artinya kita boleh entry. Kenapa kita boleh entry? Karena risk and reward-nya menarik. Nah, udah balik-balik di situ aja. Lalu kita main di probability risk and reward-nya yang menarik berapa gitu. Technical Goto masih gap di atas, apakah bisa tertutup nanti ke depannya? Bisa ya, bisa tidak. Jawaban saya adalah bisa ya, bisa tidak. Saya nggak bisa bilang benar-benar bisa ketutup gap-nya, tapi sangat potensi buat ketutup gap-nya. Gitu. Kita nggak berspekulasi, ingat sekali lagi, kita di trading, kita nggak berspekulasi, pasti bakal tutup gap, pasti bakalan naik ke atas. Belum tentu, saya udah membuktikan bahwa gap tuh nggak ada kewajiban buat ditutup. Bisa sangat ada probability buat ditutup, tapi tidak ada kewajiban buat ditutup. Nah, untuk mengonfirmasinya, sekali lagi, waktu Goto mulai breakout di atas level 130 dengan volume yang serius ya, tanpa ada volume yang cukup serius ya, menurut saya udahlah tinggalin aja, masih banyak saham-saham yang lebih menarik juga kok. Gitu. Oke, next-nya adalah, ya kemarin saya sempat mention yaitu yang punya korelasi negatif dengan ISG, yang nggak punya ISG mau arahnya mau kemana, sahamnya tetap punya ceritanya sendiri, ya itu salah satunya ini yang saya sempat lihat ya kemarin SMNT. Nah ini porsinya kecil aja karena bid dan offernya, bid dan asnya posisinya juga lotnya tipis. So kita nggak terlalu banyak posisi di saham ini. Cuma menurut saya saham ini cukup menarik karena pertama korelasi sama ISG kecil, rendah, sangat rendah. Jadi nggak peduli ISG mau jatuh pun, betulnya saham ini nggak terlalu pengaruh. Yang kedua, kalau saya boleh lihat terakhir ada Mutiara Timur Pratamanya baru mulai masuk lagi tambah posisi di saham Golden Eagle Energy ini, yang mungkin adalah yang tadinya dari UOB Kaihan yang di PTE Ltd, atau saya rasa berarti itu udah ada di Singapura gitu. Mereka mengalihkan sahamnya ke PT Mutiara Timur Pratama ini, dan ini kita bisa lihat ada potensi ya gitu. Karena kalau dilihat dari dividen yield-nya mungkin mereka ada indikasi bakal membagikan dividen besar. Karena ya ini kan saham-saham pertambangan, pasti dividennya sangat besar. So, untuk saham-saham yang ini kemungkinan besar bakal dibagi dividen besar juga, dan pengendali pasti pengen dividen juga gitu. Tapi ya balik lagi kita lihat momentum ya. Kita lihat momentum. Pokoknya selama dia bisa di atas level 650 menurut saya masih cukup aman. Kalian tinggal manage sendiri kira-kira porsinya seberapa besar. Gitu.
Next adalah Bang Jago. Saya udah mention juga, untuk saham-saham teknologi kita tinggal tunggu breakout aja. Kalau Arto bisa breakout di level 27, di atas 28 lah, kasih spare di atas 28. Jangan terlalu Afgan juga negonya, jangan terlalu sadis juga, lihat-lihat harganya beda-beda dikit, udahlah. Karena lihat harganya udah jatuh sangat dalam, dari 10.000, bahkan dari 20.000, pokoknya harganya udah tinggal 10% lah, jatuhnya udah 90% gitu. Jadi ini harga udah jatuh sangat dalam, ya udah nego-nego tipis, volatilitasnya pasti bakalan sangat lebar. Jadi volatilitas 10% aja menurut saya is nothing sih buat saham-saham Arto dan Arto ya terutama ya, dan bank digital mungkin BBB juga sama gitu. Karena dari itu kita tinggal manage aja porsi kita. Apakah kita cuma mau 5% di saham-saham yang risky seperti ini, yang volatilitasnya tinggi, bebas gitu. Bebas tergantung kita. Setelah itu next-nya adalah yang saya mention adalah saham BSD. Ini melalui screening saya ya, yang yang punya korelasi rendah sama ISG, yang low correlation, dan punya cerita sendiri. Dengan baik lagi, saya biasa konfirmasi, saya lihat lagi pengendalinya ikutan masuk gak nih saham BSD. Saya lihat pengendalinya udah mulai ada top position ya, ada posisi gitu. So kalau lihat dari base-nya juga, level 880 udah mulai masuk kan. Oh, udah kejaga terus nih, level 880 di bawah 900 udah mulai kejaga. So, menurut saya BSD downside-nya udah sangat tipis ya, dengan kondisi fundamental yang sangat menarik. Menurut saya upside-nya malah lebih menarik dibandingkan downside-nya. Gitu. Kira-kira itu dari saya, teman-teman, strategi trading di kala ISG yang sedang sideways. Oke, saya recap untuk saham-saham yang sedang ISG yang sedang sideways, posisi di top, money management-nya posisinya kecil aja, waktu di bottom kita baru posisi besar di saham-saham blue chip. Sesederhana itu. Dan apakah sekarang in the middle of the transaction kita nggak bisa kita do nothing? Ya sebenarnya enggak juga, cuma posisi money management-nya harus kita jaga dengan saham-saham dengan korelasi terhadap ISG yang agak rendah gitu. Yang rendah korelasinya pasti saham-saham blue chip, banking posisinya besar terhadap ISG, bobotnya besar terhadap ISG. So kita avoid dulu, kita sambil lihat kondisi market gitu. Karena di tengah-tengah kita nggak gambling. Kita punya mindset bahwa kita trading itu bukan gambling. Trading adalah perhitungan matematika, perhitungan matematis dari good probability dengan bad probability-nya berapa gitu. Probability naiknya dengan probability turunnya yang lebih besar yang mana. Udah seperti itu aja. Gitu di trading saham. Oke. Oke guys, kira-kira itu dari saya. Sampai jumpa nanti di event berikutnya, webinar berikutnya. Bagaimana memaksimalkan profit dengan membaca tren harga saham yang nanti bakalan kita publish di Instagram kita dan di Telegram kita. Ini adalah series webinar dari technical session. Oke. Dan kalau saya boleh minta tolong, boleh minta testimoninya, boleh taruh di kolom chat. Thank you buat partisipasinya. Semoga ilmu ini bisa berguna buat teman-teman semua. Ya, thanks juga buat Admirals Global yang kasih kesempatan buat kita semua buat belajar bareng-bareng. So, nanti kalau teman-teman boleh bantu mention juga, boleh share juga akun Admirals ini ke teman-teman semua, ke teman-teman terdekat kalian, karena Admirals Global sangat support sekali buat edukasi, terutama di pasar modal. Boleh testimoninya, boleh di-tag di Instagram kalau kalian berkenan, mungkin di story aja, atau kalau tuliskan di webinar chat ini juga nggak masalah. Gitu. Oke. Thank you guys.